Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 641-645. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu mampu mengeksekusi mudra langit dan bumi bukan karena tubuh penguasa, tetapi karena satu kalimat yang diucapkan leluhur pertama, yakni, kau dan aku sama saja, yatim piatu keluarga Qin. Mendengar kata-kata ini membuatnya merasakan hal yang sama dan pikirannya selaras dengan leluhur pertama. Dia bisa mengalami kehancuran di era Kaisar Pendiri, dan sebagai satu-satunya anak yatim piatu dari keluarga Qin di dunia ini, dia bisa merasakan ketidakberdayaan saat dia mengangkat langit dan bumi ini sendirian. Perasaan semacam ini adalah apa yang dirasakan leluhur pertama, dan itu juga yang dirasakannya. Tidak hanya itu, leluhur pertama ingin membawa era Kaisar Pendiri dan tidak membiarkan era itu lenyap. Yang ingin dibawa Kinmu adalah dunia saat ini, era kedamaian abadi. Perdamaian abadi mungkin tampak aman sekarang, dan orang-orang mungkin hidup bahagia, tetapi Kinmu tahu betul bahwa bahaya sedang merayap masuk selangkah demi selangkah, ras iblis Kaisar Langit Tertinggi, patung-patung batu di wilayah perdamaian abadi, langit palsu, dan langit tinggi yang berada di atas bumi barat. Bahkan para penyintas Crimson Light yang tersisa juga merupakan ancaman. Era perdamaian abadi hanya perlu mengungkap petunjuk sekecil apapun, dan mereka bisa musnah kapan saja. Kedamaian abadi era baru yang baru saja lahir sudah terguncang oleh angin dan hujan. Segalanya bisa berbalik dan hancur. Keadaan mental seperti inilah yang memungkinkannya melepaskan kekuatan mudra langit dan bumi leluhur pertama. Di bawah kekuatan mudra, Kinmu bukan hanya kekuatan penstabil, tetapi juga pilar kokoh yang menopang langit dan bumi. Yang ingin ia lakukan adalah mengakhiri bencana tak kasat mata itu, mencegah sejarah terulang kembali. Meskipun kondisi mentalnya suram dan tertekan, ia tidak menunjukkan emosi putus asa seperti yang dimiliki Kaisar Manusia leluhur pertama. Keduanya adalah mudra langit dan bumi, tetapi dalam mudranya, terdapat semangat yang bangkit dengan kuat dan semakin kuat dalam menghadapi bencana. Inilah yang membedakannya dengan Kaisar Manusia leluhur pertama. Ini pula yang menjadi alasan mengapa leluhur pertama Kaisar Manusia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun ketika menoleh dan melihat mudra Kinmu. Kinmu melancarkan satu demi satu gerakan mudra langit dan bumi miliknya. Mudra leluhur pertama Kaisar Manusia berbeda dari semua mudra yang pernah dilihat Kinmu. Mudranya membutuhkan dua tangan untuk membentuk mudra, dan setiap gerakan membutuhkan penggunaan kedua tangan, satu mudra sebagai langit, sementara yang lain sebagai bumi. Mudra surga memiliki tanda telapak tangan berupa awan di langit, dan sidik jarinya adalah matahari dan bulan, atau bintang 5 elemen. Di sisi lain, mudra bumi mempunyai tanda telapak tangan berupa sungai dan gunung, dan sidik jarinya adalah danau dan laut. Ketika mudra langit bergetar, awan-awan bertransformasi. Bintang, matahari, dan bulan yang terdiri dari 5 elemen beraksi, dan kelima jari memancarkan kekuatan 5 elemen, yaitu matahari dan bulan. Adapun mudra bumi, sungai-sungai mengalir deras sementara gunung-gunung menjulang. Setiap sidik jari bagaikan samudra yang memiliki kekuatan tak terbatas. Akhirnya, ketika langit runtuh dan bumi terkoyak, kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Gempa bumi, banjir, badai, dan letusan gunung berapi tersembunyi dalam mudra bumi, sementara bintang-bintang bergerak menghantam tanah dalam mudra langit. Akibatnya, keterampilan mudra berubah menjadi mudra kehancuran dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, itu adalah seni suci 3 bentuk langit yang terbalik. Itu tidak bisa digunakan dengan mudah. Setelah beberapa waktu, Kinmu menarik kekuatannya, dan penampakan langit runtuh dan bumi terkoyak di sekitarnya pun lenyap. Anda telah mempelajarinya, dan Anda telah menggunakannya dengan baik. Kaisar Manusia leluhur pertama tersenyum puas dan berkata, gunakan apa yang telah kau pelajari. Aku berharap mudraku akan mencapai tingkat yang lebih tinggi berkatmu. Kinmu bahkan memiliki temperamen yang tertekan, namun ia terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ia terpengaruh oleh mudra langit dan bumi dan tidak dapat langsung keluar dari temperamen tersebut. Ia membutuhkan waktu untuk menghilangkan pengaruh mudra langit dan bumi. Skill mudra ini agak aneh. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa taman kekaisaran masih utuh, tidak ada satu kelopak atau daun pun yang hilang.
Kekuatan mudra langit dan bumi yang baru saja ia gunakan jelas sangat besar. Bahkan langit dan tanah pun bisa hancur berkeping-keping. Awalnya ia mengira taman kekaisaran Kaisar Yanfeng akan dihancurkan oleh mudra langit dan bumi miliknya. Namun, ia tidak menyangka taman kekaisaran itu akan sepenuhnya utuh. Mungkinkah kekuatan mengerikan yang ia rasakan hanyalah semacam halusinasi? Semangat mudra langit dan bumi adalah untuk menopang langit dan bumi agar tidak runtuh. Semangatnya adalah untuk menopang kehidupan manusia, jadi mengapa harus menghancurkan langit dan bumi? Kaisar manusia leluhur pertama berkata, kekuatan mudra ini hanya akan mendarat di tubuh musuh. Mudra ini tidak akan menghancurkan lingkungan sekitar. Qin Mu merasa sedikit kasihan padanya, dan berkata, leluhur pertama, kemampuan mudramu tidak cukup dahsyat. Aku bisa merasakan kekuatan yang luar biasa saat berlatih, tetapi itu bahkan tidak bisa merusak kebun sayur Kaisar. Kaisar manusia leluhur pertama terdiam karena marah dan menunjuknya, kehilangan kata-kata. Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata, aku bertarung 800 lantai di lantai penekan surga cahaya merah dalam sekali jalan. Apa kau tidak melihat kekuatan mudraku? Qin Mu menggelengkan kepalanya dengan jujur, dan berkata dengan perasaan bersalah, aku fokus mempelajari rune pada cincin ilahi penciptaan dan tidak pernah menonton pertarunganmu. Di sisi lain, Pangongso terus menatap pertempuran itu, dan dia berkata bahwa mengalahkan Cixi bukanlah hal yang mudah bagimu. Alammu jauh lebih tinggi darinya, dan wajar saja jika kau mengalahkannya. Kaisar manusia leluhur pertama tampak putus asa dan menundukkan kepalanya. Yang kulawan bukanlah dia, melainkan Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Jika aku ingin melawannya, dia pasti sudah mati di langkah pertama. Kenapa aku merasa seperti bertarung 800 lantai tanpa hasil? Qin Mu buru-buru berkata, leluhur pertama, jangan kecewa. Meskipun kemampuan mudramu ini lebih rendah daripada kemampuan pedangku, mudramu masih bisa sangat kuat jika aku mengubahnya. Aku jamin aku akan mampu menghancurkan kebun sayur Kaisar. Setelah aku memperbaikinya nanti, pasti akan sangat mengagumkan dan luar biasa. Leluhur pertama berjalan keluar dengan lemah, melambaikan tangannya ke arahnya. Lakukan apapun yang kau mau, aku. Apa yang hendak ia katakan tertahan oleh desahan panjang. Ia merasa benar-benar tak berdaya. Setelah berjalan jauh, ia masih gelisah memikirkan Qin Mu yang akan mengubah jurus mudranya dengan sembarangan. Melihat Qin Mu masih terus mempelajari rune penciptaan, ia menghela napas lega. Namun, ia masih sedikit kecewa. Dia tidak melanjutkan latihan mudraku. Apa kemampuan mudraku sesepele itu? Setelah beberapa hari, Istana Kekaisaran bernegosiasi dengan Cixi, dan mereka menandatangani sumpah aliansi. Cixi menolak beberapa barang yang diajukan Qin Mu, tetapi ia menyetujui sebagian besarnya. Namun, ia meminta Kaisar Yanfeng untuk mendirikan akademi dan sekolah di wilayah tersebut bagi para penyintas cahaya merah yang tersisa. Akademi dan sekolah ini akan mengajarkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi perdamaian abadi kepada para penyintas cahaya merah yang tersisa. Kaisar Yanfeng setuju. Ia mengambil sebidang wilayah yang luas di perbatasan selatan, dekat reruntuhan besar, agar para penyintas cahaya merah yang tersisa dapat menetap di sana. Cixi juga setuju untuk memberikan cincin suci yang diperintahkan Qin Mu untuk diambil dengan cara apapun. Qin Mu sangat gembira. Ia segera pergi ke Laut Selatan bersama Cixi untuk membawa cincin ilahi penciptaan kembali ke ibu kota, takut ia akan mengingkari janjinya. Pangongso merasa sakit hati ketika melihat Cixi menyetujui lebih dari separuh persyaratan Qin Mu dan memberikan begitu banyak harta karun kota dewa bawah air kepada Kekaisaran Perdamaian Abadi. Guru, ini aliansi, bukan penyerahan diri. Guru telah memberi Kaisar Yanfeng terlalu banyak. Ada puluhan ribu senjata dewa. Belum lagi cincin penciptaan ilahi itu, bahkan merupakan harta karun di antara harta karun. Bagaimana mungkin guru memberikannya begitu saja kepada perdamaian abadi? Cixi mencibir dan berkata, Master Sekte Qin ini hanyalah orang desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kaisar juga belum pernah melihat dunia sebelumnya. Begitu pula denganmu. Pangongso bingung. Semoga guru memberi pencerahan. Semua senjata suci ini ditempa oleh era cahaya merah. Seberapa kayakah surga kita saat itu? Ratusan ribu senjata suci saja tidak ada artinya bagi kita. Itu hanyalah senjata cadangan di salah satu gudang harta karun di Istana Surgawi. Cixi melanjutkan dengan acuh tak acuh, mengenai cincin ilahi penciptaan, cincin ilahi ini memang membutuhkan usaha yang cukup besar dari dinasti Dewa Cahaya Merahku untuk menempanya. Mungkin mustahil untuk menempa yang lain tanpa cetak birunya, dan pengrajin terampil jarang ada di sini. Cincin ilahi ini hanyalah kunci untuk membuka segel bangsaku. Karena bangsaku telah dibuka,
tidak ada gunanya meninggalkan cincin ilahi ini. Di sisi lain, kita mendapatkan wilayah yang sangat luas. Penting bagi dinasti Dewa Cahaya Merah untuk memiliki tempat di tanah leluhur kita. Kita kemudian dapat perlahan-lahan menyerap dan memperluas wilayah kita. Setelah mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka, bagaimana perdamaian abadi dapat bertahan melawan para dewa dinasti Dewa Cahaya Merahku. Mata Pangongso berbinar, dan dia menggosok telapak tangannya sambil memujinya. Cixi berkata sambil tersenyum, ketika berdiri di ketinggian yang berbeda, apa yang kau lihat akan berbeda. Murid, ketinggian tempatmu berdiri sebelumnya hanyalah setara dengan atap kandang ayam. Kau mungkin berpikir cacing tanah di tanah itu baik, tetapi bagi elang di langit, cacing tanah hanyalah sisa-sisa makanan bagi ayam. Pangongso membungkuk, dan berkata dengan tulus, ajaran guru benar. Sungguh konyol Kinmu mengira dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Cixi tersenyum, itu karena cakrawalanya tidak tinggi sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Namun, Kaisar Yan Feng adalah penguasa agung era perdamaian abadi, dan aku tidak pernah menyangka dia juga berpandangan pendek. Aku memandang rendah dirinya. Kaisar seperti ini tidak layak memerintah negeri ini. Ikuti aku untuk menemui Kaisar Yan Feng. Aku perlu menemuinya untuk beberapa urusan. Sang guru dan murid memasuki istana untuk menemui mereka, dan Yan Zigui bergegas keluar untuk menyambut mereka. Yang Mulia sedang berada di Taman Kekaisaran, mengamati Tuan Qin yang sedang menguji harta karun. Silakan ikuti saya. Cixi mengikutinya ke Taman Kekaisaran. Dari kejauhan, ia bisa melihat cincin ilahi penciptaan yang besar tergantung di atas gunung palsu. Di sekelilingnya terdapat tembok-tembok tinggi yang menghalangi dan mencegah orang luar masuk. Ketika mereka tiba, ada 3 hingga 5 dewa yang tampaknya adalah pejabat sipil. Mereka berdiri di sekitar cincin ilahi penciptaan bersama Kaisar Yan Feng. Leluhur pertama juga ada di antara mereka. Di sisi lain, permaisuri membawa Ling Yuxiu, serta para pangeran dan putri lainnya, dan ia memiliki lebih dari selusin dayang istana yang melayaninya. Di tengah cincin dewa, Kinmu mengeluarkan setumpuk besar senjata roh kalkulasi untuk membentuk alat kalkulasi raksasa. Ia terus-menerus menghitung sesuatu, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang ia utak-atik. Yang Mulia, Cixi maju dan menyapanya. Karena kita sudah bersekutu, aku harus meninggalkan kedamaian abadi untuk bertemu putra dewa. Meskipun aku sudah menandatangani sumpah bersekutu dengan Yang Mulia, aku tetap perlu memberitahu putra dewa. Bisakah Yang Mulia mengirim utusan untuk menuju dunia terapung cahaya merah untuk bertemu putra dewa? Ya, pengiriman utusan memang diperlukan. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, setelah Menteri Qin selesai menguji cincin ilahi penciptaan, aku akan mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti sahabat Dao Cixi menuju dunia terapung. Sahabat Dao Cixi, mohon tunggu sebentar. Cixi mengerti. Lalu dia berdiri di samping sambil tersenyum dan menatap Kinmu dengan tenang sambil menghitung di atas ring. Pangongso pun tersenyum. Ia sangat senang sambil berpikir, kudengar Kaisar Yan Feng itu orang yang dungu dan tiran, ingin memenggal kepala orang lain begitu saja. Kalau Kaisar Yan Feng tahu cincin dewa yang dibelinya dengan harga mahal itu tidak berguna, ia pasti akan memenggal kepala orang ini. Di dalam cincin ilahi penciptaan, Kinmu berhitung beberapa saat, dan akhirnya ia menyimpan senjata roh perhitungannya sambil tersenyum. Aku 100% yakin sekarang. Cixi berkata sambil tersenyum, sahabat kecil Qin, jika kau ingin menggunakan cincin suci era cahaya merah tua kita, kau bisa bertanya padaku, dan aku akan mengajarimu. Kinmu menggelengkan kepalanya sambil mencoba menyalakan rune aktivasi di cincin dewa. Kau tidak tahu, tak ada gunanya bertanya padamu. Cixi sama sekali tidak marah. Ia tetap tersenyum sambil berkata, rune aktivasinya bukan itu, sahabat kecil Qin. Kau salah perhitungan. Benar sekali. Kinmu melayang di atas cincin, dan rune pada cincin ilahi penciptaan menyala satu demi satu. Rune-rune itu terus bertransformasi seperti air yang mengalir, sementara cincin-cincin besar tumpang tindih dengan cincin-cincin kecil. Cincin-cincin ilahi itu berputar, dan tampak berbeda dari yang sebelumnya dilakukan Cixi. Cincin-cincin ilahi ini sebenarnya berputar ke arah yang berlawanan. Wureng-wureng-wureng, kecepatan cincin penciptaan ilahi berputar semakin cepat. Rune bersinar ke segala arah dan dengan cepat mendarat pada setiap orang di halaman luas ini. Tiba-tiba, terdengar suara retakan, dan Cixi buru-buru menoleh. Ia melihat tubuh Kaisar Yan Feng dan yang lainnya berubah dengan cepat. Kaisar Yan Feng, yang tangguh dan luar biasa, kini telah menumbuhkan kepala ikan. Adapun para dewa di samping Kaisar Yan Feng, beberapa kepalanya berubah menjadi puncak pohon, sementara yang lain kepalanya berubah menjadi ubur-ubur.
Bahkan sang permaisuri pun berubah menjadi monster laut raksasa. Cixi terkejut, dan ia segera menatap Pangongso. Pangongso sudah terkapar di tanah, dan ia telah berubah menjadi ular laut raksasa yang sedang menggeliat. Cixi buru-buru menyentuh kepalanya, dan ia berteriak kaget. Kepalanya juga berubah menjadi 3 kepala ikan. Tak hanya itu, roh primordialnya pun berubah. Semua kekuatan sihir yang telah ia kembangkan dengan tekun selama ratusan ribu tahun terakhir tak lagi bisa digunakan. Cixi tampak bingung melihat kakinya yang telah berubah menjadi ekor ikan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya leluhur pertama yang tidak berasimilasi selain Kinmu. Namun, tubuh jasmaninya juga bertransformasi, sisik dan insang ikan tumbuh dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa kaisar manusia leluhur pertama tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan kekuatan cincin penciptaan ilahi ini juga. Ini bukanlah seni ilahi yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada orang lain, melainkan kekuatan penciptaan yang aneh. Karena kaisar manusia leluhur pertama telah mempelajari seni penciptaan sebelumnya, ia mampu bertahan melawannya. Ini buruk, Cixi tiba-tiba tersadar. Pantas saja Kinmu, si brengsek ini, harus mendapatkan cincin penciptaan ilahi ini apapun yang terjadi. Saat si brengsek ini menyukai pisau misterius eksekusi dewaku, seharusnya aku tahu kalau si brengsek ini sama berpengalamannya dengan pencuri tua yang ahli. Kultivasi Cixi memang mendalam, jadi ia segera berusaha melawan asimilasi cincin ilahi penciptaan. Namun, kesadarannya perlahan memudar, dan energi vitalnya pun tak dapat digunakan. Tubuh dengan 3 kepala dan 6 lengan merupakan simbol tubuh jasmani yang kuat untuk bertempur di era cahaya merah tua. Namun, melawan kekuatan penciptaan, ia sama sekali tak berdaya. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi seekor ikan raksasa berkepala 3 dan bersirip 6, yang terkapar di tanah. Pada saat ini, selain Kinmu yang berada di pusat cincin dewa, hanya kaisar manusia leluhur pertama yang tidak terpengaruh oleh kekuatan penciptaan. Ia masih mempertahankan kesadarannya. Di mana-mana di taman, berbagai jenis makhluk laut dan tanaman laut telah membalikkan seluruh taman. Untungnya, sebelum Kinmu menguji cincin ilahi penciptaan, ia telah memerintahkan orang-orang untuk membangun tembok tinggi di sekeliling mereka guna menghalangi sinar cincin ilahi tersebut. Oleh karena itu, kekuatan penciptaan tidak memengaruhi siapapun di luar. Kaisar manusia Qin, cukup. Kaisar manusia leluhur pertama buru-buru berteriak, kekuatan harta karun ini luar biasa. Tidak perlu diuji lagi. Hati-hati, jangan sampai menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan pada roh primordial mereka. Di dalam cincin melingkar, Kinmu berhenti mengeksekusi cincin penciptaan ilahi, dan cincin-cincin itu berhenti berputar. Sisik dan insang leluhur pertama perlahan menghilang, sementara yang lain di taman masih tergeletak di tanah. Mereka belum menemukan wujud aslinya. Kinmu menunggu sejenak, tetapi orang-orang ini masih belum kembali ke wujud asli mereka. Ia merenung dan berkata, ini semacam segel. Segel ini akan menyegel tubuh jasmani dan roh primordial mereka ketika mendarat di tubuh mereka, dan mereka tidak dapat melepaskannya sendiri. Dia mengambil kuas dan kertas untuk menuliskan idenya. Kaisar manusia leluhur pertama terus mendesaknya, cepat buka segelnya. Semakin lama hal-hal ini berlarut-larut, baik jiwa maupun roh primordial akan berasimilasi. Kinmu menyimpan kuas dan kertasnya, lalu membiarkan cincin ilahi penciptaan berputar ke arah yang benar. Rune pembuka segel bersinar ke segala arah, dan mereka pun melepaskan semua segel ciptaan di tubuh semua orang. Dentuman, dentuman, dentuman. Suara ledakan terdengar saat tubuh semua orang kembali normal. Bahkan Kaisar Yan Feng pun menatap harta karun ini dengan ketakutan. Dewa Cixi dipenuhi penyesalan dan hatinya berdarah. Ia menatap cincin ilahi penciptaan dan sangat ingin mengambilnya kembali. Ia juga menyadari bahwa ini mungkin tujuan awal Kinmu. Bukan ratusan ribu senjata ilahi dalam daftar itu. Kinmu pasti tidak akan mengembalikan cincin suci ini kepadanya, bahkan jika dia menyerahkan Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Nilai cincin suci ini telah jauh melampaui Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Pencuri tua yang ahli, benar-benar pencuri tua yang ahli. Seorang pencuri tua dan berpengalaman memiliki mata yang sangat tajam, mampu membedakan mana harta karun dan mana yang bukan. Bahkan harta karun yang tak diketahui keberadaannya di rumah pun bisa digali olehnya, dibeli dengan harga yang sangat murah, atau langsung dicuri. Pencuri tua seperti ini biasanya memiliki pola pikir yang berbeda dari orang biasa. Dengan inderanya yang tajam, mereka dapat mendeteksi tempat-tempat yang tidak bisa dilihat orang lain, dan seorang pencuri tua dapat membuat harta karun yang kusam menjadi bersinar kembali. Di mata Cixi, Kinmu jelas merupakan pencuri tua dan berpengalaman. Dia sendiri bahkan tidak melihat manfaat maksimal dari cincin penciptaan ilahi.
Dia hanya menganggapnya sebagai kunci untuk membangkitkan bangsanya. Namun, Kinmu berpikir sebaliknya dan menganggap cincin ilahi sebagai segel. Pada kenyataannya, Kinmu tidak berbeda dengan pemuda biasa. Ia suka bermain dan nakal, tetapi perbedaan besarnya adalah ia tumbuh besar bersama seorang pencuri tua yang tak pernah gagal mencuri. Si cacat terbiasa melihat berbagai macam harta karun, dan proses berpikirnya berbeda dari orang biasa. Ia biasanya bisa memikirkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan orang lain, dan karena Kinmu diajari olehnya sejak kecil, ia secara alami terlihat seperti pencuri tua yang berpengalaman. Setelah menguji harta karun itu, semua orang berlumuran tanah, jadi mereka segera pergi untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian, Kaisar Yan Feng kembali dan bertanya sambil tersenyum, apakah Tuan Cixi berencana kembali ke dunia terapung? Sudah sepantasnya saya mengirimkan beberapa utusan untuk menemani Anda dalam perjalanan ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Cixi mengangguk, tatapannya berkedip. Yang mulia, saya ingin menggunakan Crimson Light Heaven Suppressing Floor untuk ditukar dengan Divine Ring of Creation. Bolehkah saya tahu apakah itu memungkinkan? Kaisar Yan Feng tertawa. Cuaca hari ini sempurna. Menteri Qin, kau telah mengacaukan taman kekaisaranku. Penggal kepalamu. Pangongso menunjukkan ekspresi penuh harap, tetapi Kaisar Yan Feng masih tersenyum. Jelas bahwa ia hanya mengatakannya dengan santai dan sebenarnya ia merasa senang. Pangongso kecewa. Cixi melirik Kinmu dan berkata, aku merasa sahabat kecil Qin cerdas, jadi aku ingin dia ikut denganku ke dunia terapung. Hati Kaisar Yan Feng sedikit tergerak saat ia menatap Kinmu. Kinmu segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Aku akan dipukuli sampai mati jika aku pergi bersamamu. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, aku memang membutuhkan utusan yang bisa mengendalikan situasi setelah menuju ke dunia terapung. Jika guru kekaisaran ada di sini, aku akan memintanya untuk pergi, tetapi dia tetap harus memimpin pertempuran di surga kaisar tertinggi. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan medan perang. Selain guru kekaisaran, satu-satunya yang tidak akan kehilangan karakter kedamaian abadiku adalah Menteri Qin. Bahkan aku pun lebih rendah dari Menteri Qin. Kinmu merasa segar dan berkata sambil tersenyum, tidak akan pergi. Di sampingnya, seorang kasim kecil membawa kuas dan menyodorkan sebuah buklet kecil. Kaisar Yan Feng mengangkat kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, menambahkan satu goresan lagi pada buklet kecil itu. Kau tidak mau pergi bahkan setelah aku menyanjungmu. Apa yang mulia tulis? Kinmu melangkah maju dan melihat banyak nama di buklet kecil itu. Kebanyakan nama pejabat, termasuk namanya. Namanya memiliki 6 hingga 7 set tanda hubung, dan ada satu set dengan 4 coretan. Di antara nama-nama di halaman ini, dialah yang memiliki kumpulan nilai terbanyak. Kaisar Yan Feng buru-buru menutup buklet kecil itu. Namun, tangan Kinmu lebih cepat, ia mengambil buklet kecil itu dan membolak-baliknya. Ada lebih dari selusin halaman dalam buklet kecil ini, dan nama dengan set tanda penghitungan terbanyak bukanlah miliknya, melainkan milik permaisuri. Ia memiliki lusinan set tanda penghitungan. Kaisar Yan Feng segera merebut kembali buklet itu, lalu menggeram, beraninya kau mencuri barang-barangku. Penggal kepalamu. Setelah berkata begitu, ia menambahkan goresan lain pada nama Kinmu. Kinmu tersadar. Ia melirik permaisuri yang ada di samping dan berpikir, mereka pasti sering bertengkar, jadi kaisar sudah memenggal kepala permaisuri ratusan kali. Aku punya firasat bahwa permaisuri tidak tahu tentang ini. Jika ia tahu, kamar para selir kekaisaran akan kacau balau. Kaisar Yan Feng menyimpan buklet kecil itu dengan hati-hati, dan berkata kepada Cixi, Menteri Qin adalah tangan kanan saya. Beliau tidak bisa meninggalkan istana kekaisaran dengan mudah, jadi bolehkah saya bertanya kepada Tuan Cixi, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Jika waktu yang Anda butuhkan terlalu lama, saya tidak akan tega membiarkan Menteri Qin pergi. Cixi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Yang Mulia. Ketika saya pertama kali membawa anggota klan saya dan mengendalikan planet ini, kami melayang di angkasa dan tidak tahu di mana tanah leluhur itu. Itulah sebabnya kami menghabiskan ribuan tahun untuk menemukan tanah leluhur. Jika saya hanya membawa sahabat kecil Qin kali ini, kami bisa pergi dan kembali hanya dalam setahun. Kaisar Yan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dulu kau harus menghabiskan begitu banyak waktu, dan kali ini begitu cepat? Cixi menjawab, dulu, hanya ada peta bintang yang menandai tanah leluhur, jadi kami masih perlu menghitung arah bintang-bintang. Kami juga perlu menghindari kejaran musuh. Karena itu, kami tertunda sangat lama. Sekarang setelah aku tahu jalannya, ada kapal cepat di istana langit bawah laut dari era cahaya merahku. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada planet.
Karena itu, kecepatannya ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Yanfeng merasa lega, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Cixi, mohon tunggu beberapa hari. Menteri Qin akan pergi bersama Anda. Qin Mu segera menggelengkan kepalanya. Yang mulia, Kaisar Yanfeng berkata dengan tulus, seseorang harus membaca sejuta buku dan menempuh perjalanan miliaran mil. Satu-satunya yang tidak akan mempermalukan kekaisaran kita adalah Menteri Qin. Misi Anda di dunia terapung cahaya merah sangatlah penting. Apakah kita akan mampu bersekutu dengan para penyintas cahaya merah yang tersisa atau tidak, itu semua tergantung pada kemampuan Anda. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda. Saya juga tahu akan ada banyak bahaya dan itu akan sulit, tetapi hanya Anda yang cukup mampu. Wajah Qin Mu menunjukkan kerutan lebar saat ia menatap Cixi. Cixi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di belakang Cixi, Pangong So melakukan aksi menggorok di lehernya. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun pergi. Kaisar Yanfeng melihat mereka pergi dan berkata, Menteri Qin, Cixi bukanlah kepala keluarga. Putra Dewa Cahaya Merah tualah yang berhak mengambil keputusan, dan sumpah yang ditandatangani Cixi dengan perdamaian abadiku bukanlah omong kosong. Putra Dewa perlu menganggukkan kepalanya sebelum sumpah persekutuan berlaku. Perdamaian abadi mungkin terlihat stabil sekarang, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Itulah mengapa kita perlu menegaskan sumpah persekutuan ini dengan dunia terapung apapun yang terjadi. Ketika kau tiba di dunia terapung, Putra Dewa Cahaya Merah tua itu mungkin akan membuat masalah bagi para utusan perdamaian abadi, dan aku tidak dapat menemukan orang lain yang lebih baik daripada kau untuk menangani situasi seperti ini. Ini adalah kata-kata tulusku. Aku tidak bisa pergi ke sana secara pribadi, tetapi aku akan membiarkan Putri Xiu pergi bersamamu. Jika terjadi sesuatu, putriku akan mati bersamamu. Qin Mu mengedipkan matanya. Aku pergi dulu, ya. Dia menatap Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Leluhur Pertama ragu sejenak sebelum berkata, aku bisa pergi bersamamu. Qin Mu menenangkan hatinya, lalu berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Yang Mulia. Anda bisa tenang. Kaisar Yanfeng menghela napas gemetar dan mendesah. Aku masih belum terlalu yakin meskipun kalian akan pergi. Saat kalian melewati Kaisar Langit Tertinggi, kunjungilah guru kekaisaran dan tanyakan pendapatnya. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian persembahkan kepada Putra Dewa Cahaya Merah saat kalian mengunjunginya. Qin Mu mengangguk. 2 hari kemudian, Kaisar Yanfeng menyiapkan hadiah-hadiah tersebut. Hadiah-hadiah tersebut berupa 3 bentuk pedang dasar yang telah dirangkum menjadi buku. Qin Mu akan membawanya, sementara Ling Yuxiu bertanggung jawab atas harta karun eksotis tersebut. Qin Mu, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dan Ling Yuxiu bersiap untuk berangkat. Cixi dan Pangong So telah mempersiapkan kapal, sebuah kapal besar yang berada di kota bawah laut di Laut Selatan. Cixi mengeluarkannya dari segel, dan ternyata itu adalah kapal terbang kuno bersayap 6. Kapal itu dipenuhi berbagai rune yang indah. Haluan kapal bergambar kepala burung phoenix, sementara badan kapal dipenuhi berbagai rune burung. Qin Mu memeriksa kapal itu secara detail, dan ia terkejut. Kepala kapal itu adalah kepala burung phoenix asli, dan di dalamnya terdapat darah dan daging. Sayap dan bulunya juga merupakan bulu burung phoenix asli. Terlebih lagi, badan kapal dipenuhi berbagai macam rune burung yang sebenarnya adalah kulit binatang suci dan burung suci. Rune alami dari binatang suci dan burung suci juga terukir di kulitnya. Kalau begitu, keenam sayap ini. Hatinya dipenuhi rasa takjub dan terkejut saat menyadari bahwa keenam sayap pada kapal itu adalah sayap para dewa, dan itu pasti bukan sayap dewa biasa. Era cahaya merah tua telah menggunakan tubuh para dewa untuk menempa senjata-senjata suci. Dari titik ini, kita bisa melihat gaya era ini dari sejarahnya. Barbar, liar, dan penuh kekerasan. Bukan hanya kapal ini saja, bahkan God Execution Mysterious Knife pun bisa memperlihatkan gaya ganas era ini. Pisau eksekusi dewa misterius dibuat dari kepala seorang penguasa di tahta kaisar. Perjalanan ke Crimson Light Floating World ini pasti bukan perjalanan mudah. Ling Yuxiu berlari keluar dari palka kapal. Ia menemukan sesuatu yang aneh pada kapal itu. Ia berkata dengan suara lembut, yang menggembalakan sapi, tulang-tulang naga di kapal ini benar-benar tulang-tulang naga. Qin Mu tertegun. Ia mengikutinya ke palka kapal dan melihat bahwa tulang-tulang naga di kapal itu adalah kerangka raksasa seekor naga. Artinya, ketika kapal terbang, tulang-tulang naga itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ular. Bukan hanya itu saja, ia bahkan melihat tulang rusuk naga yang sangat besar membentuk badan utama kapal ini. Ketika ia menyentuh badan kapal, ia mendapati bahwa badan kapal itu lembab dan kulit yang membungkusnya berasal dari kulit para dewa dan setan.
Mereka menggunakan daging dan darah para dewa untuk membuat kapal ini, dan kepala para dewa untuk membuat harta karun. Era cahaya merah memang agak terlalu biadab. Qin Mu dan Ling Yuxiu bergidik. Saat itu, kapal terbang itu sudah berlayar menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Ketika Qin Mu tiba di dek, ia melihat Pang Hong So sedang mengamati dek. Qin Mu juga mengamati dek secara detail. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Pang Hong So, dan Pang Hong So melakukan hal yang sama. Mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain saat mereka berteriak serempak, pelat tulang terbungkus kulit. Seluruh dek kapal terbuat dari pelat tulang yang dibalut kulit. Tak terhitung dewa yang telah dibunuh hanya untuk membuat kapal ini. Tuan Cixi, bukankah cara Crimson Light Era-mu menangani masalah ini terlalu sombong dan menakutkan? Kaisar manusia leluhur pertama juga telah memeriksa kapal itu, dan ia menggelengkan kepala. Untuk membuat kapal seperti itu, ribuan dewa pasti telah mati. Cixi tersenyum. Era kaisar pendirimu hanya berlangsung 20.000 tahun, kan? Kaisar manusia leluhur pertama sedikit tertegun. Ia mengangguk. Belum sampai 20.000 tahun. Cixi berkata, kalian tidak akan tahu apa yang telah dialami era cahaya merah ketika kalian bahkan belum melewati 20.000 tahun. Tidak ada batasan umur seorang dewa dan 20.000 tahun sudah cukup untuk melahirkan jutaan dewa. Dewa-dewa ini abadi, dan oleh karena itu, seiring berkembangnya dinasti, akan ada semakin banyak dewa. Dinasti Dewa Cahaya Merah memiliki sejarah 100.000 tahun, sehingga jumlah dewa telah mencapai tingkat yang sulit bagi langit dan bumi untuk bertahan lebih lama lagi. Alam semesta dan tanah yang dikuasai era kaisar pendiri kalian jauh lebih rendah daripada tingkat yang telah dicapai era Cahaya Merah. Selain itu, wilayah kalian 2 hingga 3 kali lebih kecil daripada dinasti Dewa Cahaya Merah. Namun, bahkan dengan wilayah yang begitu luas, mereka masih tidak mampu memenuhi kebutuhan begitu banyak dewa. Ketika bakat generasi selanjutnya tidak memiliki ruang lagi untuk berkembang, mereka mulai memberontak dan menciptakan kekacauan. Ketika mereka menciptakan kekacauan, ekspresinya tenang, dan suaranya dipenuhi niat membunuh yang tak terbendung. Kita membunuh mereka secara alami. Hehe, membunuh ribuan dewa untuk menciptakan harta karun yang begitu berharga, tentu saja, sepadan dengan harganya. Kaisar manusia leluhur pertama mengerutkan kening. Bukankah itu melanggar etika? Melawan etika. Ketika era kaisar pendirimu berakhir, berapa banyak orang yang mati? Bukankah itu juga melanggar etika? Cixi mendengus dan berkata, contohnya, karung Taoti di tubuhmu, bukankah itu harta karun yang terbuat dari membunuh binatang Taoti? Qin Mu menggelengkan kepalanya. 2 kantong Taoti saya dibuat oleh Grandmaster. Grandmaster memberikannya kepada saya. Wajah Pang Hong So berubah hitam. Cixi berkata, membunuh dewa untuk membuat harta karun adalah sesuatu yang terjadi di setiap era. Kehancuran dinasti Dewa Cahaya Merahku terjadi 350.000 tahun yang lalu, dan setelah itu, muncullah era Kaisar Agung. Era Kaisar Agung berlangsung selama 300.000 tahun dan merupakan era terlama dalam sejarah. Era itu juga merupakan era yang paling makmur. Alasan mengapa para penyintas era cahaya merah bersembunyi begitu lama di dunia terapung, dan tidak datang mencari tanah leluhur, terutama karena kami takut direbut oleh langit surgawi Kaisar Agung dan dijadikan harta karun. Qin Mu teringat perjalanan waktunya sebelumnya. Bai Poer dan kakaknya tidak terlihat seperti orang yang akan membunuh orang dan mengubahnya menjadi harta karun. Namun, dari pertemuannya di kuil Gunung Bengkok, Dewa Gunung Bengkok pasti telah membunuh seekor binatang suci Taoti, dan mengubahnya menjadi harta karun dan kuil. Hatinya sedikit tergerak. Ia mengeluarkan mata giok matahari dan mata giok bulan dari kantong Taotinya dan bertanya, Senior Cixi, kedua harta ini juga seharusnya harta dari era Kaisar Tinggi, kan? Cixi memandanginya. Seharusnya begitu. Jika ini benar-benar harta karun dari era Kaisar Agung, maka kedua mata ini tidak terbuat dari batu giok. Melainkan, ini adalah mata dewa sungguhan, mata seorang Taoti. Qin Mu tersentak kaget. Saat menyentuh mata giok itu, ia jelas merasakan tekstur gioknya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mata itu terbuat dari darah dan daging. Mungkinkah era Kaisar Agung sekejam era cahaya merah? Tapi, dari cara Bai Poer dan yang lainnya menangani masalah, mereka sama sekali tidak terlihat kejam. Kalau begitu, bagaimana era Kaisar Agung mengatasi masalah terlalu banyak dewa? Saat itu, kapal terbang telah melewati jembatan pergeseran saling energi roh, dan mereka tiba di surga Kaisar tertinggi. Sesampainya di kota Li, Qin Mu turun dari kapal untuk mencari tahu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi belum kembali. Guru kerajaan pasti sedang berkultivasi bersama Santo Penebang Kayu di surga Luofu milik ras iblis. Mereka kemudian tiba di surga Luofu. Tidak ada manusia di dunia ini yang hancur.
Di altar-altar pengorbanan, para dewa menjaga di sana tanpa istirahat sama sekali. Kinmu datang ke altar pengorbanan tempat Santo penebang kayu berada, dan leluhur pertama pun tak kuasa menahan kegembiraannya. Ketika Santo penebang kayu melihatnya dari jauh, ia langsung berbalik dan menghindarinya. Leluhur pertama kaisar manusia menjadi depresi. Cixi menatap Santo penebang kayu dan mencibir. Kinmu berjalan ke altar dan menjelaskan alasannya. Santo penebang kayu berkata, adikmu saat ini sedang berkultivasi dalam retret, jadi dia tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Kamu perlu menunggu 1,5 tahun sampai dia keluar dari retret. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Karena adik junior sedang menyendiri, bisakah guru memberitahu kita apa saja yang perlu kita perhatikan untuk perjalanan kita? Santo penebang kayu menatap matanya dalam-dalam, lalu tersenyum. Ikuti adat dan ketentuan setempat, amati apa yang dilakukan orang lain, dan ikuti apa yang mereka lakukan. Jika kau tak bisa mengalahkan mereka, singkirkan daun willow itu dari dahimu. Kinmu berkata sambil tersenyum, orang-orang dari era cahaya merah semuanya galak dan sombong. Aku takut aku harus membunuh jika mengikuti adat istiadat mereka. Itulah sebabnya aku bilang padamu untuk mencabut daun willowmu jika kau tidak bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, meskipun kau membuat masalah besar, bukankah masih ada Earthbound? Wajah Kinmu menjadi hitam seperti arang. Santo penebang kayu membelakangi kaisar manusia leluhur pertama. Ia berkata dengan santai, lagi pula, kau tidak bisa mempercayai seorang desertir tentara. Seorang desertir tentara yang pernah lolos sekali akan lolos lagi. Kinmu menoleh dan melihat leluhur pertama berdiri di haluan kapal tanpa berkata apa-apa. Santo penebang kayu memanggil Ling Yuxiu dan berkata sambil tersenyum, nak, kau jauh lebih baik daripada ayahmu. Saat kau menjadi permaisuri nanti, perlakukan rakyatmu dengan baik dan perlakukan muridku dengan baik. Dengarkan nasihatnya dengan serius. Ling Yuxiu melirik Kinmu dan berkata dengan gembira, aku akan. Anak baik, kultivasimu masih lemah, jadi izinkan aku memberimu sedikit hadiah. Santo penebang kayu tetap tersenyum saat dia tiba-tiba mengayunkan kapaknya untuk menebas dahi Ling Yuxiu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ling Yuxiu terlonjak kaget, tetapi ia tidak merasakan sakit apapun. Santo penebang kayu menebas beberapa kali, mengenai kepala Ling Yuxiu berulang kali. Setelah selesai, ia menyimpan kapak besarnya dan berkata, anak keluarga Ling, ingat kata-kata hari ini. Kalian semua boleh pergi. Ling Yuxiu agak bingung. Ia berbalik dan kembali ke pesawat terbang bersama Kinmu. Cixi menatap punggung Santo penebang kayu dan mencibir. Sahabat Dao, mari kita saling menantang jika ada kesempatan di masa depan. Santo penebang kayu tidak menoleh, tetapi melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Kapal terbang itu melesat ke angkasa luar dan lenyap seketika. Di langit berbintang, sebuah kapal terbang mengepakkan 3 pasang sayapnya dan melesat melintasi langit yang gelap. Tanpa hambatan apapun di angkasa yang luas ini, kapal terbang itu terbang semakin cepat. Kecepatan kapal itu bahkan meningkat hingga tak terbayangkan, bergerak secepat kilat. Mereka dengan cepat melewati sabuk asteroid, dan bongkahan-bongkahan asteroid besar menghantam kapal. Namun, rune di kapal mengalir, dan bintang-bintang seukuran gunung itu langsung hancur menjadi debu. Cixi mengeluarkan kompas bintang untuk menentukan arah mereka. Kompas bintang itu bersinar terang dan menampilkan peta bintang yang indah. Ia berkata, setengah tahun lagi, kita akan mencapai dunia terapung cahaya merah. Selama setengah tahun ke depan, kalian boleh pindah kemana saja, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan kapal ini. Kinmu mengamati proyeksi peta bintang dan menyadari bahwa lintasan bintang-bintang itu sangat aneh. Gugusan bintang sebenarnya berputar-putar di suatu tempat, tetapi tempat itu benar-benar kosong, hanya ada cahaya yang menyilaukan di sana. Senior Cixi, tempat apa ini? Dia menunjuk ke tempat yang tampak seperti lubang hitam. Cixi melihatnya, lalu mengangkat alisnya, anak muda dari pedesaan, kamu bahkan belum pernah keluar dari tanah leluhur, jadi wajar saja kamu tidak tahu keajaiban alam semesta. Leluhur pertama melihatnya dan berkata, itulah tempat yang relatif berlawanan dengan Youdu. Disitulah Duke Langit tinggal, tempat yang sangat misterius. Ling Yuxiu juga belum pernah mendengar tentang Heaven Duke sebelumnya, dan ia mendengarkan bersama Kinmu. Ia bertanya, Heaven Duke adalah kebalikan dari Youdu. Karena Earthbound bertugas memanen jiwa, apa yang dilakukan Heaven Duke? Sebelum Kaisar Manusia leluhur pertama sempat menjawab, Cixi menjelaskan, Adipati Langit adalah leluhur para dewa, dan dia mengendalikan operasi fenomena astronomi. Dia adil dan tanpa pamrih. Bintang-bintang yang kau lihat di langit semuanya memiliki Adipati Langit di belakangnya.
Semua bintang di setiap dunia dikendalikan oleh Adipati Langit. Dewa ini tidak kalah dengan Pangeran Bumi, dan dengan aspek benda-benda langit yang memproyeksikan jutaan dan jutaan benda, dia sungguh kuat. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, Duke Langit bisa memasuki dunia manapun sesuka hati, tapi langit kedamaian abadi itu palsu. Kedamaian abadi tidak memiliki fenomena astronomi yang nyata, jadi Duke Langit tidak bisa pergi ke sana. Pangongso belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, dan tanpa sadar ia terpesona. Ia tiba-tiba berkata, apakah ini berarti semua matahari, bulan, dan bintang yang kita lihat semuanya palsu? Tidak sepenuhnya. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, saat pagi di reruntuhan besar, matahari yang kau lihat itu nyata. Terkadang, kau juga bisa melihat bulan dan beberapa bintang yang tersebar di pagi hari, dan itu pun nyata. Pangongso tercengang. Ia bergumam, kalau matahari, bulan, dan bintang yang terlihat dari reruntuhan besar itu asli, dan yang di luar itu palsu, untuk apa segel di reruntuhan besar itu? Kinmu meliriknya. Tentu saja itu menyegel orang-orang di luar reruntuhan besar. Bukankah Grandmaster pernah penasaran mengapa hanya ada 4 tubuh roh agung di antara orang-orang di luar reruntuhan besar, sementara tubuh roh di reruntuhan besar aneh dan beragam? Pangongso merasa sedih. Menyegel kami, hehe, itu untuk menyegel kami. Apa salah kami sampai disegel? Orang-orang di luar Great Ruins selalu memandang rendah penduduk Great Ruins dan menyebut mereka orang-orang terlantar. Pangongso awalnya adalah Grandmaster Padang Rumput dan pendiri Istana Emas Roland, jadi ia semakin membenci penduduk reruntuhan besar. Ia sering menangkap binatang-binatang aneh dan penduduk reruntuhan besar untuk mengembangkan mantra dukunnya. Mendengarkan kata-kata leluhur pertama sekarang, kata-kata itu telah menghancurkan keyakinan dan harga dirinya. Setelah hidup 10.000 tahun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah salah satu orang terlantar. Orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Kenapa mereka masih harus menyegel kita setelah menghancurkan jembatan ilahi kita? Kenapa mereka tidak membiarkan kita menjadi dewa? Dia tidak bisa mempercayai Kinmu, tetapi dia tidak meragukan kata-kata Kaisar Manusia leluhur pertama. Itu karena keberadaan ini adalah Kaisar Manusia generasi pertama, orang yang telah memimpin leluhur semua ras keluar dari bencana itu. Nenek moyang Pangongso juga salah satunya. Siapapun bisa berbohong kepadanya, hanya Kaisar Manusia leluhur pertama yang tidak akan melakukannya. Kapal terbang itu meninggalkan jejak cahaya saat terbang, dan tetap berada di langit berbintang untuk waktu yang lama. Dewa Cisi berbalik dan mengerutkan kening. Meskipun kapal ini cepat, ia bukan yang tak tertandingi di dunia. Musuh mungkin akan menemukan jejak yang ditinggalkan oleh kapal harta karun itu. Kita perlu meminjam jalur dari Adipati Langit dan menuju ke dunia terapung sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan musuh menemukan lokasi dunia terapung itu. Semangat Kinmu bangkit, meminjam jalan dari Adipati Langit. Apakah ini berarti kita bisa melihat keberadaan agung ini sekarang? Masih pagi, perjalanan dari sini ke lokasi Heaven Duke akan memakan waktu lebih dari sebulan. Kapal terbang itu bergerak bagai cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang berlalu. Kinmu dan Ling Yuxiu sedang berlatih ganda roh primordial mereka ketika, tiba-tiba, kapal terbang itu berguncang dan melambat. Keduanya menarik kembali roh primordial mereka dan berjalan ke dek. Mereka melihat sebuah kota dewa berskala besar melayang sendirian di langit berbintang, dan masih ada matahari yang mengitarinya. Kota dewa ini sudah bobrok. Ia telah melalui pertempuran yang mengerikan, dan hancur karenanya. Kapal terbang itu terbang di atas kota dewa ini, dan Kinmu melihat ke bawah. Ia melihat banyak patung dewa tinggi yang roboh di kota, dan patung-patung dewa ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Patung-patung itu pastilah patung dari era cahaya merah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bintang yang hancur, dan di sana juga terdapat banyak bangunan. Bangunan-bangunan itu bergaya era cahaya merah. Saat mereka berjalan, kota dewa yang bobrok itu melayang tenang di antara bintang-bintang. Mereka masih bisa melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang lemas di jalan yang mereka lalui. Demi menemukan tempat tinggal, para praktisi kuat dari era cahaya merah telah meninggalkan banyak dewa untuk melindungi anggota klan mereka. Sebagian besar dari mereka telah gugur dalam pertempuran di sini. Betapapun biadabnya adat istiadat era cahaya merah, mereka tetap berjuang sampai mati demi kelangsungan hidup klan mereka. Kinmu mendesah sedih dalam hatinya. Akhirnya, kapal terbang itu berlayar ke zona kosong, dunia yang terbentuk oleh cahaya. Kapal terbang itu berlayar menuju cahaya, dan semua orang bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka sendiri. Cahaya ini bersinar dari segala arah, dan tidak ada bayangan yang bisa dihasilkan. Kinmu berbalik untuk melihat dari mana mereka berasal, dan tubuhnya bergetar hebat.
Dia benar-benar melihat reruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. Seolah-olah reruntuhan besar ada tepat di depannya. Akan tetapi, dia tidak dapat melihat Eternal Peace Empire yang berada di luar Great Ruins. Dia tidak bisa melihat kedamaian abadi, dia tidak bisa melihat bumi barat, dan dia tidak bisa melihat laut selatan, laut utara, dan laut barat. Tempat-tempat itu ditutupi oleh aspek palsu benda-benda langit, sehingga tidak dapat terlihat. Selain reruntuhan besar, dia juga melihat surga kaisar tertinggi dan surga Luofu. Ia mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba merasa seperti menemukan dunia baru. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit, dan dunia-dunia dengan berbagai ukuran tampak terang atau gelap. Semuanya muncul di layar langit, dan beberapa dunia bahkan hancur. Dilihat dari sudut ini, dunia-dunia ini tampak sangat kecil dan sangat dekat. Namun, Kinmu tahu dunia-dunia ini sebenarnya sangat jauh, cahaya bintang yang indah itu sebenarnya adalah matahari yang sangat besar. Ini Suandu, tempat tinggal Adipati Langit. Tempat ini benar-benar kebalikan dari Youdu, kata leluhur pertama kaisar manusia dengan lembut. Kinmu buru-buru menyapu pandangannya dan bertanya, di mana Adipati Langit? Tepat di samping kita. Cixi menoleh dan melihat jejak cahaya di belakang kapal terbang itu telah tertutup oleh cahaya di sini. Ia menghela napas lega dan berkata, saat ini kita berlayar melewati salah satu matanya. Setelah terbang 1 atau 2 hari lagi, kalian akan dapat melihat seluruh matanya. Mata. Beberapa pemuda di kapal terbang itu tak kuasa menahan rasa takjub dan mencoba melihat ke kedalaman cahaya itu. Mereka berusaha melihat dengan jelas mata Duke Langit, tetapi yang mereka lihat hanyalah cahaya dan tak ada yang lain. Lin Yuxiu bergumam, jika kapal ini harus berlayar 2 hari untuk bisa melihat seluruh mata Heaven Duke, seberapa besar sebenarnya tubuh Heaven Duke? Harus setara dengan Earth Count. Kinmu berkata, aku pernah melihat tubuh asli Earth Count sebelumnya dan tanduknya dibentuk oleh dunia yang hancur. Tanduknya saja sudah sangat luas dan tak terbatas, melampaui imajinasi. Dewa yang terlahir alami seperti ini memiliki kemampuan luar biasa yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Cixi berkata, jika kau bisa melihat wujud asli Duke Langit, kau akan bisa melihat berapa banyak matahari yang tersembunyi di tubuhnya. Kapal terbang itu berlayar di bawah tatapan mata Adipati Langit yang bersinar terang. Meskipun kecepatan kapalnya tinggi, mata Adipati Langit terlalu besar. Setelah berlayar selama 2 hari 2 malam, Kinmu dan yang lainnya menoleh ke belakang dan akhirnya melihat garis besar mata ini. Mata ini memancarkan cahaya tak terbatas dan sepenuhnya menghalangi penglihatan mereka, membuat kapal terbang mereka tampak tak berarti jika dibandingkan dengannya. Namun mereka masih belum dapat melihat wujud penuh dari Heaven Duke. Kinmu menatap mata ini dan tercengang. Tiba-tiba, daun willow emas di matanya seperti tertiup angin dan jatuh dari alisnya. Ia terkejut dan buru-buru meraih daun willow emas itu. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu menembus ke dalam mata vertikalnya, tepat di tengah alisnya. Apa yang telah menyusup ke dalamnya adalah jejak cahaya yang menghilang setelah memasuki matanya. Kinmu kebingungan dan dia menggerakkan roh primordialnya untuk mencari tetapi dia tidak dapat menemukan kelainan apapun di mata ketiganya. Mungkinkah aku salah lihat? Serunya dalam hati sambil mengambil daun willow emas untuk ditempelkan kembali di tengah alisnya. Sementara itu, di kedalaman mata ketiganya, di antara lapisan-lapisan segel, daratan luas tak terbatas melayang dalam kegelapan, dan sebidang tanah inilah liontin gioknya. Rangkaian puncak yang tak terputus membentuk huruf Kin. Di angkasa di atas daratan yang luas itu, suara Sang Buddha yang agung bergema dan suara Sang Buddha yang bertahan lama itu berusaha untuk menekan keberadaan yang ganas yang sedang ditekan di daratan itu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dan menerangi daratan dalam kegelapan. Cahaya itu kemudian bergerak tanpa henti di langit dan berputar-putar di sekitar segel Katakin. Di tengah segel Katakin, seorang bayi yang luar biasa besar terbaring di sana dengan sangat bosan. Ia meraih jari kakinya dan memasukkannya ke dalam mulut, mengeluarkan suara tangisan bayi sambil bermain-main. Bayi ini adalah Qin Fengqing, dan ia menarik jari kakinya keluar dari mulutnya. Ia melirik cahaya di sekitarnya dan tiba-tiba menunjukkan tatapan garang, memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi setajam silet. Bung, apa yang kau lihat? Aku akan memakanmu jika kau terus melihat. Aku secara alami sedang melihatmu. Cahaya itu menyusut menjadi bola cahaya, dan sebuah suara kuno terdengar dari sana. Makhluk hidup yang menarik, Youdu ternyata bisa melahirkan roh ganas sepertimu, itu menunjukkan bahwa kendali Earth Count atas Youdu telah melemah. Qin Fengqing berdiri, ia melompat dan bertepuk tangan sambil berusaha meraih bola cahaya itu. Bola cahaya itu menghindarinya dan berkata, akulah Adipati Langit Suandu, dewa yang seperti pangeran bumi.
Kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku di sini hanya untuk melihatmu, makhluk kecil yang menarik ini. Kinmu menjilat bibirnya dengan gembira, sebesar manusia tua Earthbound. Berapa lama lagi aku harus makan untuk menghabiskanmu? Sambil berkata begitu, ia terus melompat-lompat dan menangkap bola cahaya itu. Ia melompat semakin tinggi hingga akhirnya terbanting jatuh oleh segel itu. Suara duke langit terdengar dari bola cahaya itu, jadi kau anak nakal yang keras kepala, pantas saja kau disegel. Aku di sini hanya untuk menemuimu, aku pamit dulu. Qin Fengqing masih melompat-lompat dan mengejarnya tanpa henti seolah ingin melahapnya. Bola cahaya itu melesat keluar, dan pada saat itu, urat daun willow muncul di luar langit dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, jejak cahaya iblis dan ki iblis keluar dari tanah ini dan menyegel langit. Sial, aku jatuh ke dalam segel. Suara kuno itu berasal dari bola cahaya itu. Untuk menyegelnya, Earthbound benar-benar menghabiskan kekayaannya, bahkan menggunakan tanduknya untuk menyegelnya. Ketika daun willow itu menutupi mata itu, kekuatan tanduk Earthbound akan aktif. Aku hanyalah klon, aku tidak punya kekuatan sihir untuk melepaskan diri. Seperti yang dikatakannya sampai di sini, sinar Buddha bersinar terang di udara dan terhubung dengan daun willow emas dan tanduk Earthbound. Kloning Adipati Langit ini langsung tertindas dan ia jatuh ke segel Katakin, berubah menjadi sesepuh berjubah putih. Alisnya putih, janggutnya putih, dan rambutnya putih berkibar tertiup angin. Ia mendongak menatap Qin Fengqing dan bergumam, ada juga segel Brahma, betul, Brahma lah yang menghubungkan daun willow emas dan tanduk Earthbound, sehingga daun willow emas itu mengaktifkan segel Earthbound, membuatku terperangkap di sini. Qin Fengqing sangat gembira saat ia menerkam tetua berpakaian putih itu. Di atas kapal terbang, Qinmu tiba-tiba merasakan bagian tengah alisnya membengkak. Agak sakit, jadi ia buru-buru menutupi bagian tengah alisnya. Apa yang terjadi padamu? Leluhur pertama bertanya dengan khawatir. Tiba-tiba jantung alisku terasa sakit. Qinmu merasakan sakit yang semakin hebat. Telapak tangannya juga bergetar hebat, dan Kaisar Manusia leluhur pertama berkata dengan tergesa-gesa, turunkan tanganmu dan biarkan aku melihatnya. Qinmu meletakkan tangannya, dan leluhur pertama Kaisar Manusia segera melihat sesuatu yang tampak berguling-guling di bawah daun willow emas di tengah alisnya. Sesuatu itu membuat daun willow itu menggembung dari waktu ke waktu, bahkan tampak terus bergerak. Mudra langit dan bumi, membalikkan langit dan bumi. Kaisar Manusia leluhur pertama berteriak dan mudranya dengan lembut menekan dahi Qinmu. Mudranya menembus daun dan langsung mengenai mata ketiga Qinmu, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membalikkan langit dan bumi. Mudra ini menghantam klon Adipati Langit yang sedang berusaha melepaskan diri dari segel. Ketika mudra ini mendarat, langit bukan langit dan bumi bukan bumi. Tanah Katakin terbalik dan klon Adipati Langit mengerang saat ia tergencet. Kaisar Manusia leluhur pertama menarik telapak tangannya ke belakang dan bertanya dengan khawatir, bagaimana perasaanmu sekarang? Qinmu berkata dengan heran, rasanya tidak sakit lagi, sungguh tidak sakit lagi. Kaisar Manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, inilah keajaiban mudra langit dan bumi, tingkatkan kultivasimu dan jangan biarkan ajaranku mengecewakanmu. Qinmu memberi hormat sebelum berlari untuk mengolah jiwa primordialnya bersama Ling Yuxiu. Leluhur pertama Kaisar Manusia menghela napas lega dan memasang ekspresi serius. Di dalam mata ketiganya, Qin Fengqing berlari dengan penuh semangat untuk meraih kaki klon Adipati Langit dan menghancurkannya secara acak. Ia menghancurkan tetua berbaju putih itu hingga ia linglung sebelum meluruskannya untuk menggigitnya. Nggak ada rasa. Qin Fengqing skeptis dan melihat bagian yang dikunyahnya ternyata adalah bola cahaya. Ia tidak bisa merasakan rasa apapun, sehingga ia menyingkirkan tetua berpakaian putih itu. Ia sudah kehilangan minat padanya. Tetua berbaju putih itu bangkit dan menggosok pinggangnya. Ia merasakan nyeri dan sakit di anggota tubuhnya, tetapi karena ia adalah bola cahaya, ia dapat pulih dengan sangat cepat setelah digigit. Mengapa kita tidak bermain tangkap bola? Qin Fengqing tiba-tiba tertarik lagi. Ia bertepuk tangan dan berlari menghampiri dengan kaki-kakinya yang pendek dan pendek sambil berkata dengan suara bayi, kamu harus sembunyi dan aku akan menangkapmu. Kalau aku menangkapmu, aku akan merobek lengan dan kakimu. Karena kamu bisa menumbuhkannya kembali, kita bisa bermain ini untuk waktu yang sangat lama. Cahaya duke surga akan menutupi jejak cahaya yang ditinggalkan kapal terbang kita. Dalam hal ini, kita tidak perlu khawatir terdeteksi oleh langit surgawi. Cixi menoleh ke belakang dan menghela napas lega. Sekarang para pengejar tidak akan bisa melacak kita. Pangongso tak kuasa menahan diri untuk bersikap skeptis. Apakah benar-benar ada pengejar?
Leluhur pertama mengangguk. Ini kesempatan besar untuk menemukan para penyintas dinasti Dewa Cahaya Merah Tua. Langit surgawi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat kami meninggalkan surga Luofu, kami sudah diawasi. Kultivasi kalian agak lemah, jadi kalian tidak merasakan apapun. Tapi aku juga bisa merasakan sepasang tatapan yang sedang menatap kami. Baru setelah kami memasuki Suandu Adipati Surga, kami akhirnya bisa melepaskan diri dari tatapan itu. Cisi berkata, orang yang mengejar kita pastilah penguasa Matahari Agung. Leluhur pertama tercengang. Ternyata dia. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang penguasa Matahari Agung ini, aku juga pernah mendengar sebelumnya bahwa kecepatan penguasa Matahari Agung dari langit luar angkasa itu sangat tinggi. Selain itu, dia juga memiliki banyak dewa di bawahnya. Jika dia mengejar kita, kita mungkin akan kesulitan melepaskannya. Cisi kembali mengeksekusi peta bintang dan berkata, jika kita menghindari matahari di sepanjang jalan, kita seharusnya bisa menyingkirkan penguasa bintang ini. Roh primordial Kinmu dan Ling Yuxiu menari bersama di udara, dan roh primordial Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, aku pernah melihat penguasa matahari sebelumnya, kemampuannya tidak terlalu tinggi, dia ditebas sampai mati oleh kakek jagalku dengan satu pisau. Dari mana penguasa Matahari Agung ini berasal? Kaisar manusia leluhur pertama menjelaskan dengan sabar, penguasa Matahari Agung berbeda dari penguasa matahari. Penguasa matahari hanyalah pion kecil dan dia adalah dewa biasa dari Kaisar Langit Surgawi pendiri, dia adalah dewa dari suku kawanan matahari. Dia kemudian berkhianat dan menjadi anjing dari Langit Surgawi ekstrateritorial. Di sisi lain, penguasa Matahari Agung dikabarkan sebagai dewa yang lahir dari matahari dan kekuatannya tak tertandingi. Ada tubuh roh gagak emas, tubuh roh naga api, tubuh roh gagak api, mereka semua berkultivasi sesuai dengan wujud penguasa Matahari Agung. Setelah berkultivasi menjadi dewa, posisi pertempuran yang ditunjukkan saat roh primordial dan tubuh jasmani mereka menyatu adalah wujud penguasa Matahari Agung. Wujud penguasa matahari juga seharusnya adalah wujud penguasa Matahari Agung. Mereka berdua menyimpan kembali roh primordial mereka ke dalam tubuh masing-masing, dan hati Kinmu sedikit terguncang. Ia berseru, dewa leluhur seperti Saturnus. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, kau tahu penguasa Saturnus. Penguasa Saturnus 1 atau 2 tingkat lebih rendah dari penguasa Matahari Agung. Namun, dia tidak setingkat dewa leluhur, dia tidak sekuat dan setua penguasa Matahari Agung. Penguasa Matahari Agung adalah salah satu tokoh penting di langit ekstrateritorial dan penguasa Saturnus hanya bisa dianggap sebagai tokoh penting di suatu tempat. Kinmu dan yang lainnya tampak mengerti namun tidak mengerti. Setelah kapal terbang itu meninggalkan pandangan Adipati Langit, jejak cahaya mengikuti jejak cahaya yang ditinggalkan kapal dan menyerbu ke Suandu. Namun di sini, jejak kapal terbang itu telah menghilang. Ikan-ikan yang lolos dari jaring ini sungguh cerdik. Cahaya itu berhenti dan berubah menjadi dewa bersayap burung, bertubuh manusia, dan berkaki 3. Kepala burung itu memiliki 3 mata dan di dahinya terdapat mata vertikal yang berisi api tak terbatas. Bagaikan matahari yang tersembunyi di dalam mata. Di kakinya terdapat sisik naga, sementara di sayapnya terdapat bulu phoenix hitam. Saat menutupi tubuhnya, bulu itu tampak seperti jubah hitam panjang yang menjuntai hingga ke kakinya. Dewa ini sangat besar, tetapi dibandingkan dengan Adipati Langit, ia tak berarti. Ia mengangkat kepalanya menatap mata Adipati Langit dan bertanya dengan lantang, Adipati Langit di atas, bolehkah aku bertanya apakah kau pernah melihat kapal melewati tempat ini? Adipati Langit yang berada di Suandu sangat sibuk dan mengawasi operasi semua bintang di berbagai dunia. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya bintang muncul dan berubah menjadi sosok cahaya yang wajahnya tak terlihat jelas. Suaranya bergemuruh bagai guntur, aku sedang mengawasi bintang-bintang di langit, tapi aku belum melihatnya. Ada banyak prajurit dan jenderal langit di bintang-bintang di Suanduku, kau bisa bertanya kepada mereka. Penguasa Matahari Agung meminta maaf dan berkata, maaf telah mengganggu Adipati Langit, aku mohon maaf. Setelah berkata demikian, ia mengepakkan sayapnya untuk pergi. Orang cahaya itu pun bubar. Tak lama kemudian, cahaya bersinar terang dari bintang-bintang di tubuh Adipati Langit saat puluhan ribu dewa terbang keluar dari matahari-matahari ini. Banyak matahari tampak terhubung menjadi garis-garis dari sinar ilahi yang dipancarkan para dewa yang terbang saat mereka mencari kapal ke segala arah. Kau, mereka adalah dewa gagak api yang memenuhi seluruh langit. Mereka berkepala gagak dan bertubuh manusia. Di punggung mereka tumbuh sayap merah menyala dan mereka membawa tabung panah. Mereka memegang labu botol merah tua di tangan mereka sementara 3 cakar burung mereka memegang busur besar. Kecepatan mereka luar biasa.
Perjalanan kapal terbang itu memakan waktu lebih dari 10 hari hingga akhirnya berlayar keluar dari Suandu. Kinmu menoleh ke belakang, tetapi ia masih belum bisa melihat sosok Tiangong secara utuh, dan ia pun merasa sedikit iba. Kinmu memandang matahari yang jauh, dan kapal terbang itu kini berlayar di tepi matahari. Meskipun matahari sangat jauh dari mereka, sekitar beberapa juta mil, ia tetap tampak sangat dekat. Tonjolan-tonjolan panjang matahari dimuntahkan dari matahari, dan panjangnya mencapai jutaan mil. Beberapa di antaranya tampak seperti sayap burung, sementara yang lain panjangnya seperti telinga melingkar. Karena begitu dekat dengan matahari ini, Kinmu bahkan merasakan sinar aneh yang berasal dari gelombang panas matahari. Ketika sinar itu mengenai tubuhnya, ia merasakan sakit seolah-olah sinar itu menembus tubuh mereka. Sementara itu, angin matahari juga terasa sangat panas. Saat angin matahari menerjang dengan kecepatan yang mengerikan, hati Kinmu tergerak dan ia pun melancarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ia terutama berusaha meminjam angin matahari dan sinar matahari untuk mengolah tubuh jasmaninya. Sinar Buddha berwarna-warni muncul di belakang kepalanya, dan juga terdapat sinar berbentuk naga. Ia telah menggabungkan 8 suara naga leluhur dan suara Buddha menjadi satu. Dengan metode kultivasi semacam ini, yang menyatukan naga dan Buddha, serta kekuatan sinar dan angin dari matahari, hasilnya dia meningkat dengan kecepatan dewa. Dia hanya tidak mau mengolah rahasia suci langit dan hati bumi milikku, leluhur pertama kaisar manusia merasa tertekan. Di sisi lain, Lin Yuxiu melihat situasi tersebut dan juga menggunakan teknik misteri tertinggi naga leluhur dan 8 suara naga leluhur untuk menempa tubuhnya. Ia menangkal kekuatan angin dan sinar matahari. Di sisi lain, Pangongso menggunakan teknik Dewa Perang Anasrafa untuk menempa tubuhnya juga. Cixi mengoreksi peta bintang dan meminjam orbit matahari. Kapal terbang itu terbang setengah putaran mengelilingi matahari dan Cixi mengangkat layarnya. Layarnya menggembung karena angin dan sinar matahari, sehingga kecepatan kapal langsung meningkat. Kinmu mendongak dan melihat layarnya dijahit dari kulit dewa. Terdapat juga banyak tanda, dan ketika sinar matahari mengenai permukaan, mereka tidak dapat menembus kulit, sehingga meminjam kekuatan untuk meningkatkan kecepatan hingga maksimum. Bukan hanya itu saja, kapal terbang ini juga mengepakkan sayapnya dan api pun berkobar-kobar sehingga kecepatan kapal pun semakin tinggi. Tiba-tiba, lebih dari selusin jejak api muncul di langit berbintang, dan api di kegelapan tampak sangat redup, seperti garis-garis merah yang melesat ke arah matahari. Saudara Dao Cixi, dewa macam apa yang bisa mengejar kapalmu ini? Leluhur pertama kaisar manusia melihat garis merah yang memasuki matahari dan tiba-tiba bertanya. Cixi tiba di ujung kapal dan memandang ke kejauhan. Ada banyak orang yang bisa mengejar kapal ini, misalnya, ras-ras kuat seperti ras Phoenix, ras naga, dan ras burung vermilion. Selain itu, beberapa dewa di bawah penguasa matahari agung juga bisa, karena mereka bisa meminjam matahari untuk terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, kalau begitu, yang datang pastilah para dewa di bawah penguasa matahari agung. Aku ingin tahu apakah penguasa matahari agung ada di antara mereka. Ketiga kepala Cixi menatap tajam garis-garis merah yang menembus matahari. Ia melihat bahwa garis-garis merah ini bergerak cepat di permukaan matahari, dan prominensia matahari yang mengerikan justru semakin cepat. Penguasa matahari agung tidak ada di sekitar mereka. Cixi mengangkat Crimson Light Heaven Suppressing Floor miliknya dan mencibir. Jika penguasa matahari agung ada di antara para dewa ini, dia pasti sudah mengerahkan kekuatan matahari untuk menyerang kita. Mereka berdua berdiri di buritan kapal dan melihat garis merah semakin cepat. Cixi tampak gugup, tetapi leluhur pertama kaisar manusia tampak sedikit tenang. Tiba-tiba, jejak cahaya merah keluar dari matahari dan langsung menuju ke kapal terbang. Hati-hati, kaisar manusia leluhur pertama berteriak, bersembunyilah di gedung dulu dan kunci pintu serta jendelanya. Kinmu buru-buru menarik Lin Yuxiu ke dalam gedung kapal terbang dan sebelum Pangongso sempat masuk, Kinmu telah menutup pintu. Pangongso mencibir dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan untuk menyelinap masuk melalui celah pintu. Dan pada saat ini, semakin banyak garis merah yang terbang menuju matahari, dan garis-garis merah itu adalah garis-garis api. Di setiap api, ada dewa yang melesat ke matahari dan terbang di permukaan matahari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kinmu berbaring di samping jendela dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan 9 mata langit, membuka seluruh mata hingga ke mata langit giok untuk melihat garis merah yang mengejar kapal. Ia bisa melihat sekilas penampakan para dewa yang berkobar api dan berbulu merah tua. Ketika para dewa itu terbang mendekat, ia akhirnya bisa melihat wujud mereka dengan jelas.
Para dewa itu menumbuhkan kepala gagak hitam yang panjang dan tubuh mereka diselimuti api yang berkobar. Di tangan mereka masing-masing terdapat labu botol besar, sementara mereka juga membawa busur di cakar ketiga kaki mereka. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kakek cacat. Kinmu tercengang, dan ia segera menyadari bahwa para dewa gagak api ini tidak secepat yang terlihat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan udara di angkasa, ketiadaan hambatan, dan selain itu, mereka memiliki kemampuan rahasia yang dapat meminjam kekuatan matahari untuk meningkatkan kecepatan mereka, sehingga sungguh menakjubkan. Kalau di tempat seperti Eternal Peace, bahkan jika burung gagak api ini lebih cepat dari Cripple, mereka tidak akan bisa lebih cepat lagi. Namun, yang paling menakutkan adalah jumlah dewa gagak api yang terlalu banyak. Sebelumnya hanya ada lebih dari selusin, dan sekarang, ada ribuan garis merah yang terbang menuju matahari. Tampak jelas bahwa para dewa gagak api ini mempunyai cara berkomunikasi yang aneh dan mereka tengah memberitahukan rekan-rekan mereka yang lain. Akibatnya para dewa gagak api di sekitar terus berdatangan tanpa henti. Puluhan dewa gagak api di depan sudah sangat dekat dengan kapal, tetapi mereka belum mencapai jarak di mana mereka bisa melancarkan seni ilahi. Gagak api ini kemudian mengambil anak panah dari tabung panah mereka dan merentangkan busur mereka dengan ketiga kaki mereka. Anak panah itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah kapal terbang itu. Gagak api memiliki 3 kaki dan 3 cakar, sehingga kecepatan mereka dalam menarik busur sangatlah cepat. Meskipun hanya ada lebih dari selusin dewa gagak api, dalam sepersekian detik, setiap dewa berhasil menembakkan ratusan anak panah. Seketika itu juga, anak panah itu berjatuhan seperti segerombolan belalang. Di buritan kapal, Dewa Cisi mengangkat lantai penekan surga, dan harta karun di lantai itu bersinar terang. Senjata-senjata dewa beterbangan untuk menangkis hujan sejuta anak panah. Dan pada saat ini, para dewa gagak api itu membuka labu botol merah tua mereka dan api suci matahari tercurah keluar dari labu botol untuk menyerbu kapal terbang itu, menyelimuti seluruh kapal dalam sepersekian detik. Cisi meraung dan memuntahkan lantai penekan surga. Lantai penekan surga langsung menjadi luar biasa besar dan menggantung di langit di atas kapal terbang. Di bawah atap bangunan, lonceng-lonceng besar mulai berdentang dan menggetarkan api ilahi, membuat api itu tak mampu mendekati kapal. Para dewa gagak api memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ke atas kapal dan tiba-tiba, 6 pisau dewa beterbangan dari lantai penekan surga. Cisi mengayunkan pisau dewa tersebut dan bergerak seolah-olah terbang, mengitari seluruh kapal dalam sekejap mata. Mengayunkan pisaunya berulang kali, puluhan kepala berjatuhan ke tanah. Dan pada saat ini, ratusan dewa gagak api datang mengepakkan sayap mereka dan anak panah itu semakin terkonsentrasi saat ditembakkan serempak. Cisi kembali mengeksekusi Heaven Suppressing Floor, tetapi ada banyak senjata dewa yang tertembak jatuh ke dek. Kekuatan lantai penekan surga telah berkurang drastis. Meskipun ini adalah harta karun luar biasa yang menekan istana, kultivasi Cisi masih belum cukup untuk melepaskan kekuatan sejati harta karun ini. Ratusan dewa gagak api membuka labu mereka dan api suci menyembur. Di belakang mereka, ribuan dewa gagak api mendekat dengan cepat. Leluhur pertama mengerutkan kening. Para dewa gagak api ini jelas menggunakan formasi pertempuran yang digunakan dalam perang, dan karena Cisi hanyalah seorang algojo dari era cahaya merah tua, ia tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan formasi pertempuran karena ia belum pernah turun ke medan perang sebelumnya. Di sisi lain, leluhur pertama juga seorang desertir tentara di medan perang, dan meskipun ia telah mempelajari metode untuk menghadapi formasi pertempuran sebelumnya, ia belum pernah menggunakan metode apapun sebelumnya. Ia juga tidak memiliki pengalaman melawan formasi pertempuran para dewa gagak api, keduanya sedikit kebingungan. Sekelompok dewa gagak api pertama-tama menembakkan hujan panah sebelum membakar kapal, membuat Cisi kelelahan karena harus menjaga ke sana kemari. Saat ia berusaha menangkis serangan para dewa gagak api di sisi ini, para dewa gagak api di sisi lain tiba-tiba menyerang sayap kapal. Banyak juga gagak api yang turun ke dasar kapal terbang dan mencengkeram kapal untuk terbang mundur, berniat menyeret kapal menjauh. Beberapa burung gagak api kemudian terbang ke tiang kapal dan mencoba mematahkan tiang kapal. Dewa Cisi benar-benar panik dan berteriak, "Teman Dao, ini formasi gagak api, aku tidak bisa menghancurkannya, datang dan dukung aku." Kaisar manusia leluhur pertama juga tak berdaya. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Pasukan gagak api yang berjumlah beberapa ribu orang membuatnya merasa tidak peduli bagaimana dia berurusan satu sama lain, tidak ada cara untuk menghentikan hasil dari hancurnya kapal terbang tersebut. Kinmu membuka jendela dan berteriak, "Leluhur pertama, mudra langit dan bumi, langit berputar memutar bumi dan hati yang tak berubah."
Kaisar manusia leluhur pertama tersadar dan kedua tangannya bersilang untuk melancarkan jurus mudra langit dan bumi. Seketika, ruang berubah dan ketika mudranya meletus, seluruh kapal terbang ini menjadi langit dan bumi. Terkadang, langit berada di atas dan bumi di bawah, terkadang langit berada di bawah dan bumi di atas. Kecepatan gagak api pada awalnya sangat mencengangkan dan tak seorang pun akan menemukan kesempatan untuk menyerang mereka. Kini setelah semua dewa gagak api ini berada di suatu ruang, mereka mulai berjatuhan di mana-mana. Sekelompok gagak api berputar tanpa henti dan kapal terbang itu mengguncang mereka. Dewa Cisi pun pusing karena terlempar ke sana kemari dan buru-buru memeluk tiang karena terkejut. Kinmu berteriak, naik tiang. Kaisar manusia leluhur pertama melompat dan mendarat di tiang dengan satu kaki. Suara Kinmu terdengar dari gedung. Matahari melilit Mideaven mengalir selamanya. Kaisar manusia leluhur pertama segera melancarkan jurus mudra langit dan bumi ini, dan seketika, ruang berputar dan dewa-dewa gagak api yang tak terhitung jumlahnya tergerak oleh kekuatan mudranya. Mereka mencoba menyeimbangkan tubuh mereka, tetapi mereka ditarik terpisah oleh kekuatan yang mengerikan, membuat mereka berkokok keras. Banjir burung gagak api terbentuk di sekitar kaisar manusia leluhur pertama dan mereka berputar-putar dengan ganas di sekelilingnya. Apa selanjutnya? Tanya kaisar manusia leluhur pertama dengan keras. Suara Kinmu terdengar, runtuhnya langit dan bumi, kesedihan Phoenix musim gugur. Kaisar manusia leluhur pertama langsung mengeksekusi mudra ini, dan langit runtuh serta bumi terkoyak. Medan gaya yang mengerikan runtuh ke arah telapak tangannya, dan para dewa gagak api yang memenuhi langit tergerak oleh kekuatan telapak tangannya. Mereka bertabrakan di udara dan menumpuk menjadi bola bundar raksasa. Membuka tanah suci dengan 8 trigram dan langit dan bumi, menentukan 5 elemen bumi, air, angin, api. Kaisar manusia leluhur pertama mengeksekusi kedua jurus mudra ini tanpa berpikir. Dengan 2 mudra di keempat telapak tangannya, 8 trigram dan diagram langit dan bumi meremukkan bola daging yang dibentuk oleh ribuan dewa gagak api di tengahnya. Selanjutnya, api, air, angin, dan bumi meledak, dan kekuatan elemen api mematahkan tulang dan urat gagak api yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka bergetar berkeping-keping, hancur berkeping-keping, teriris-iris, dan terbakar. Selanjutnya, saat hembusan angin bertiup, ribuan gagak api berubah menjadi debu dan terbang di belakang kapal. Kaisar manusia leluhur pertama tertegun sejenak dan tak percaya apa yang telah dilakukannya. Aku telah menghancurkan formasinya. Dan pada saat ini, teriakan kaget Ling Yuxiu dan Pangong So terdengar dari dalam gedung, membuat kaisar manusia leluhur pertama terkejut. Ia buru-buru turun untuk melihat dan melihat dewa gagak api yang telah melarikan diri dari mudra langit dan buminya sedang menggali lubang di jendela gedung. Ketika Kinmu membimbingnya untuk menghancurkan formasi tersebut, dia telah membuka jendela dan dewa gagak api ini pasti telah mengambil kesempatan untuk menyelinap melalui jendela, berencana untuk menyerang Kinmu dan yang lainnya. Kaisar manusia leluhur pertama bergegas masuk sebelum sempat menerobos jendela. 2 jejak cahaya darah menyembur dari dalam, memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Leluhur pertama pun bergegas mundur. Kepala dewa gagak api di dalam gedung terpenggal. Kinmu membawa koper itu dan berdiri di sana dengan linglung. Ia tampak masih terkejut dengan kekuatan pisau misterius eksekusi dewa. Leluhur pertama bergegas masuk dan menyentuhnya di mana-mana sambil bertanya dengan cemas, apakah dia akan menyerangmu juga? Jika kepalamu dipenggal, ia ketakutan dan mengangkat jarinya yang gemetar. Ia ingin mendorong kepala Kinmu, tetapi ia takut dorongan lembut itu bisa membuat kepala Kinmu terlepas dari lehernya. Tiba-tiba, Kinmu menepis tangannya dan memuji, sungguh kuat peti ini, sungguh kuat pedang ini.